Mau dengar ini suara agak batu Pak Iwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Buat abang-abang kami, kakak-kakak kami, karena kami hadir pada pagi hari ini untuk bersilaturahim dengan keluarga besar yang hadir pada pagi hari ini. Karena mungkin kami juga pernah tinggal di rumah ini, Mentari sama almarhum Henry, abang kandung kami, yang telah mendidik kita semua. Ya, dan kami mohon sedikit waktu untuk mengirim surat al-fatihah almarhum agar dilakukan hukumnya dan dimaklumi dalam surga Allah. Sehingga mohon bantuannya sedikit waktu untuk mengirim surat al-fatihah untuk almarhum abang kandung ini. Al-Fatihah. Baik, terima kasih ya menunjukkan kata kami dengan abang-abang kami yang telah hadir di dalam silaturahim kami pagi ini. Nah, kami berawal dari abang kami juga Bang Korades untuk komunikasi ya, dan akhirnya terjadilah Bang ya terwujud pada pagi hari ini. Terima kasih pada semua warga kita yang ada di Panorama dan kakak-kakak kami juga yang hadir dalam senam bersama kita ini. Mungkin Elo kenalkan diri dulu. Saya tentu ya. Nama kami Haji Faridman Iwan, SMM ya, yang kerap dipanggil Iwan. Iwan patah. Ada patahnya, kena tangan patah 2 kali. Nah, jadi lengket nama tuh Iwan Patah, tapi Iwan Patah itu membawa berkah Bang. Amin. Amin. Kalau nggak ada patah tuh mungkin orang nggak banyak kenal, ya kan? Jadi berkat silaturahim dengan nama Iwan Patah itulah banyak kawan. Akhirnya dipermudahkan Allah, ya, baik dalam mencari rezeki, baik untuk mencapai tujuan, ya. Dan kami lahir Pekanbaru, orang tua berasal dari Lintau. Ya, ya. Dan setelah itu kami punya istri juga, Boru Arahab. Boru. Kalau kita doh. Kalau kita. Boru Arahab. Cuman kami di Pekanbaru Lajang. Lajang lokal. Lajang lokal. Anak istri di Jakarta. Karena kami setelah selesai kuliah hijrah ke Jakarta tahun 93, balik ke Riau lagi tahun 2005. Tapi kalau sama Bapak Zaki kami udah bertahun lama juga, almarhum ya, nanti Audi atau yang DB kawan dari kecil juga gitu. Dan di Riau lah saya belajar berpolitik. Ya, dan waktu itu dia ada duluan masuk ke dunia politik, saya masih jadi pengusaha. Saya ketua Gapensi Riau, gabungan pengusaha produksi Riau. Kami diamanakan Bang menjadi ketua Gapensi Riau, dan juga diamanakan menjadi ketua Karate Riau, Hoki Riau, ya, yang kami pimpin sekarang, dan menjadi ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Riau. Ya. Sampai sekarang kami masuk partai politik tahun 2017. 2019 maju langsung provinsi. Kalau almarhum mulai dari kota ya, sekian aku ya. Tapi kalau Iwan langsung ke Soan, langsung maju provinsi. Tapi alhamdulillah langsung jadi. Langsung maju, langsung jadi, bisa mengalahkan 3 incumbent. Di Golkar itu 3 incumbent waktu itu. Sementara Iwan pendatang baru gitu. Ya mungkin incumbent itu mungkin para tokoh kota Pekanbaru lah. Pak Erijal Muluk, mungkin orang kenal semua ya. Itu incumbent tuh, wakil wali kota incumbent, Pak Saril ketua DPRD, ya, ketua Golkar, Ibu Nuraini. Tapi alhamdulillah mungkin udah takdir Allah juga Bang. Ya udah rezekinya juga kali. Iwan sendiri yang duduk mewakili Partai Golkar untuk dapil Kota Pekanbaru ini.
Karena Iwan pernah tinggal di rumah ini, pernah kecil di rumah SMP juga waktu bersama almarhum. Waktu itu dia masih tinggal di atas di komplek 20 itu, baru-baru masuk Pepron tuh. Tinggal di situ. Dan setelah Iwan duduk, itulah Iwan bicara sama Pak Samsuar, betul Pak Samsuar itu adalah Gubernur Riau pada masa itu. Bang, hasil karya abang belum ada nih di Pekanbaru nih. Dia kan dari Siak. Pak Rusli dulu dikenal orang karena dia membangun gedung-gedung bertingkat. Juga yang terutama di Golkar. Dan Pak Adi Rahman dikenal orang karena dia membangun flyover. Pak Samsuar apa gitu? Cuma nggak berani ngomong gitu karena beliau adalah ketua Golkar Riau, di mana Iwan adalah pengurus Golkar. Jadi abang harus melihatkan karya apa yang ada di Kota Pekanbaru ini dulu, karena Pekanbaru ini adalah kacamata Provinsi Riau. Orang berkaca di Pekanbaru dulu, baru di Siak, bukan di Siak dulu. Oh gitu ya Dinda ya. Nah, coba bang, karena Rumbai itu adalah kecamatan lama, tapi kalah dengan kecamatan yang baru tumbuh seperti Tampan. Dan harga tanah di Tampan sangat bagus. Kan ngomong sama Pak Samsuar tahun 2021 itu. Coba kita buktikan bang, karena abang ketua kami Golkar dan sekalian gubernur, tentu kami harus jaga namanya bang. Ya, apalagi dia punya maju untuk 2 periode. Nah, maka saya bilang sama beliau, dan kami minta jalan Sembilang itu tolong dibikin jalan protokol pada tahun 2021. Alhamdulillah apa yang sampaikan sama beliau, kalau saya juga Komisi 4 itu bidangnya pembangunan, infrastruktur. Ya, alhamdulillah beliau langsung sambut dan bisa terrealisasi jalan Sembilang, walaupun waktu itu Kepala Dinas PU tidak menyetujui karena itu udah layak menjadi jalan provinsi gitu. Tapi karena Iwan Ketua Komisi 4 ada penekanan lah dikit. Karena mereka itu di bawah kami, Dinas PU itu di bawah kami, ada penekanan, lalu mereka laksanakan. Setelah itu tentu jalan ini tidak bisa terputus di Sembilang, harus ke Jalan Paus. Di Jalan Paus dapat kendala lagi bahwa itu belum aset kita, itu aset Chevron. Karena ada pagar itu bang, dia akan sampai ke dan ada asrama polisi yang di ujung. Dan bilang juga sama PU, kenapa itu nggak kita anggarkan? Nah anggaran itu kan memang kami bang, karena kami juga di badan anggaran, di ketua bidang pembangunan. Kenapa jalan Paus tidak dianggarkan? Nggak bisa ketua, karena itu belum aset kita, belum dihibahkan kepada provinsi. Itu masih aset Chevron. Pak Kadis jangan bicara Chevron di sini. Kalau Pak Kadis bicara Chevron, kejar dia ke Amerika. Ini udah PHR, Pertamina, BUMN. Ya kan, apalagi tol udah jadi. Tentu dampaknya ke jalan Sembilang atau jalan Patimuran akan jadi kemacetan. Ya, tapi tetap dia bertahan. Akhirnya saya bicara, kalau Chevron itu atau PR itu nggak mau untuk memberikan lahannya cuma sedikit untuk masyarakat umum, kami akan rame-rame dengan warga kita yang ada di Limbungan Baru untuk membongkarnya. Saya garda terdepan. Alhamdulillah mereka angkat tangan, akhirnya kami urus ke Jakarta karena mengurus pemindahan aset negara ke aset provinsi itu yang sulit bang. Harus melalui Menteri SDM, Menteri Keuangan. Akhirnya kami berangkat Jakarta, akhirnya bisalah terlaksana untuk mengambil aset negara itu karena BUMN negara, aset negara untuk diserahkan kepada provinsi. Akhirnya terlaksana lah jalan Paus itu. Alhamdulillah ya, dengan adanya infrastruktur yang bagus, dengan meningkatnya status jalan, itu udah jalan protokol bang. Harga tanah udah naik. Dulu sebelum ada jalan Sembilang 2 jalur, harga tanah 2 juta kalau per meter. Sekarang udah ditawar 6 juta sampai 7 juta. Ya kan? Itu dampak karena peningkatan status jalan.
Ya, karena itu udah jam protokol. Nanti maka itu udah bilang nanti akan kalau Sudirman ke atas itu nggak ada lagi 50 juta tanah. Udah di atas 15 juta semua. Mau. Sudirman atas sampai 53. Tapi kalau ini mungkin karena baru investor atau para pengusaha mungkin masih belum melirik betul. Cuma sekarang kan kita lihat peningkatannya. Dan begitu juga peningkatan jalan Patimura yang menjadi jalan kami. Jadi karena kami memberikan perhatian khusus terhadap rumah ini karena kami pernah dibesarkan di rumah ini, maka kami selalu memberikan perhatian khusus dengan meningkatkan pembangunan di jalan khususnya di rumah ini. Ya. Berangkat lagi ke jalan Pramuka. Mungkin Pak RW tahu ya. Pak RW ini yang sering berkomunikasi karena Pramuka ini adalah status jalan kami. Kami yang punya provinsi. Sekarang. Sudah satu jalan provinsi. Jadi kalau ada jalan yang rusak, nanti suruh laki juga boleh. Om, jalan rusak om. Karena ini jalan saya bisa menyuruh langsung orang PU-nya untuk memperbaiki. Asik. Sabar, tenang. Ibu-ibu kalau ke pasar susah. Jalannya bolong. Jalan itu tidak akan baik. Karena masih dilewati oleh truk-truk besar. Bukan kapasitasnya kayak ini. Karena kapasitas tonase melewat jalan itu tidak memadai untuk jalan yang menampungnya itu. Kenapa? Karena di situ ada pabrik pupuk Firdaus, mantan wali kota. Ya, saya terus terang tanya dengan Pak RW, sudah berapa kali saya kumpulkan ketua LPM, RW, RT. Ini jembatan kita yang ujung itu tadi putus. Sudah turun. Ya. Saya tanya Pak RW. Lembah Damai, Lembah Sari, ya sampai Ukura ada kami coba kumpul rapat. Apa statusnya? Ya kan? Agar masyarakat juga menolong pemerintah lah untuk mencegah ya, yang ilegal melewati jalan yang bukan jalan dia. Apa daya masyarakat kadang-kadang? Apa daya masyarakat kadang kan sudah main di atas mereka, Pak. Kami mengadakan razia, tanya ini kami sudah mengadakan razia di sana, mereka nggak jalan. Mereka jalan malam atau subuh. Daya masyarakat, tentu ada namanya tokoh-tokoh masyarakat, pemuda-pemuda di sini untuk menyetop itu. Saya sudah sampai ketanya lah sama Pak RW dan semua ketua LPM, ketua forum sudah saya kumpulkan. Kalau kami kan nggak selalu ada di tempat. Yang ada di tempat tentu warga yang melewati jalan ini yang tinggal. Kalau tanpa bantuan masyarakat, ya kami mungkin nggak bisa. Atau jalan juga yang nama jalan itu tidak boleh di portal. Kalau udah masuk jalan provinsi atau jalan negara itu nggak boleh di portal. Saya udah berapa kali suruh dinas perhubungan untuk razia, cuma mereka nggak jalan. Jalannya malam dan pagi. Jadi daya masyarakat tentu pemudanya lagi yang harus diapa. Ya kan? Untuk menstop mobil itu tidak boleh lewat silakan, teman barangnya tolong sesuaikan dengan keputusan jalan yang Anda lewati. Kita nggak melarang orang berusaha. Pabriknya itu di mana, Pak? Ukura, Bu, sebelah kanan. Oh, pantus. Sebelah kanan. Iya. Yang dikelola oleh namanya Ginda, menantunya yang anggota DPRD itu. Ya, jalan yang tanjakan ini kan kami yang turun bersama PRW sama dinas PU yang untuk membangun jalan yang ada tanjakan rusak parah itu, Bu. Tapi itu memang tanah dia semua. Tanah Bapak itu semua. Iya. Tangan kirinya. Tangan kiri dan malah dia membangun aspal yang tanpa ada penduduk satu manusia pun. Di kebun dia itu jalan aspal. Sementara yang sebelum jalan itu ada rumah penduduk yang tidak di aspal, yang rumah 50 itu. Nah, maka itu kami minta ya pada para tokoh yang ada di melewati jalan ini ya tolong bantu kami, tapi belum ada hasil karena mereka nggak tahu saya kenapa tidak berani, apakah ada yang punya dekingan. Saya bilang kalau dia punya dekingan saya hadir.
Karena ini udah melanggar undang-undang tentang jalan gitu lah. Kalau polisi kalau udah melanggar undang-undang jalan pun takut juga dia. Apalagi kalau kita viralkan. Dipecat ya nanti oleh Kapolri itu kalau diviralkan. Pak, tadi untuk DPR RI di Jakarta, Pak? Provinsi. Masih di kita. Provinsi, cucu provinsi. Jadi itulah kami perkenalkan ya saya tinggal di Tanggerang Labuai untuk maju kembali pada tanggal 14 Februari 2004 periode kedua untuk dicalonkan kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Riau periode kedua pada tanggal 14 Februari. Dua jalur besok. Dua jalur. Insya Allah. Mungkin ini ya supaya tadi kan Pak Iwan Patah harus Pak Iwan perlu disampaikan nama yang ada di situ. Iwan Patah enggak dulu nama situ. Nah itu. Ada. Kita di panorama Pak Iwan seluruhnya macam-macam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Itu cuma warna baju aja. Iya, enggak di luarnya, tapi kalau di dalamnya walau-walam. Tanggal 14 nanti. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan Pak Iwan. Amin. Boleh Pak Iwan disampaikan lagi, diulang lagi nama yang penting. Nomor partai. Nomor Dua Pak Samsuan. Kartu surat suaranya warna biru. Nah, udah jelas betul nih, udah. Nanti tanggal 14 Februari kita akan diberikan 5 surat suara. Ya jelaskan, ngerti kami dong. Ya, abu-abu untuk pemilihan presiden, merah untuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah, kuning untuk DPR RI, biru untuk DPRD provinsi. Mantap. Warna biru, dibuka surat warna biru, lihat sudut kanan atas. Partai Golkar. Nomor urut 2. Bagi. contoh. Ada dalam tuh, tengok dulu dalam tuh. Ya, ada dalam tuh isinya. Partai Golkar, sudut kanan atas. Soalnya contoh ada namanya Pak Iwan. Ya, kami lanjut. Ya, Partai Golkar. Namanya nggak ada Pak Iwan. Ada. Parisman. Parisman nggak ada nama Iwan dong. Parisman Iwan SMM. Coblos di nama atau di nomor. Kalau coblos di partai tidak sampai kepada orang yang kita tuju. Bisa untuk yang lain. Kalian jangan lapar nih. Lapar dan kos. Woi. Ya, Kalau kami bapak-bapak, terima kasih. Pak Iwan. Tolong mohon doanya kembali pada tanggal 27 September. Hah? Calon wali kota. Akan calon wali kota Pekanbaru. Ajar. Oh. Yang mana yang mau kami Nah, 14 dulu. Dua lah. Baru maju calon wali kota pada tanggal 27 September. Pokoknya 6 September Siko balik ya. Ya. Nah. Salah.